Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat berjumpa di mata kuliah Hukum Lingkungan. Materi pertama yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai kerusakan lingkungan di negara maju dan negara berkembang. Bicara mengenai hukum lingkungan, maka kita berbicara mengenai kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh akibat kegiatan manusia, dan juga berbicara bagaimana kemudian penegakan hukumnya. Oleh sebab itu, di awal pertemuan ini, di awal mata kuliah ini, kita akan berbicara mengenai kerusakan lingkungan di negara maju dan di negara berkembang. Bahwa pada dasarnya kerusakan lingkungan hidup yang kita lihat, yang kita rasakan pada hari ini, itu tidak terlepas dari proses-proses yang terjadi di negara maju dan berkembang. Jadi, kedua negara, kelompok negara ini memiliki andil yang sama terhadap kerusakan lingkungan hidup secara global, meskipun latar belakang yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu berbeda-beda. Apa perbedaannya? Itu yang akan kita bahas pada kali ini. Tetapi sebelum itu, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan. Satu hal yang teman-teman harus pahami bahwa manusia hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari lingkungan hidup, dimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup di dunia ini, manusia memanfaatkan alam atau memanfaatkan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Satu contoh misalnya, ketika ada manusia yang ingin membuat sebuah rumah untuk dirinya, maka mau tidak mau dia membutuhkan yang namanya kayu. Nah, pertanyaannya, dari mana kayu itu kita dapatkan? Kayu itu kita dapatkan dari pohon yang kita tebang. Di mana pohon itu? Pohon itu ada di hutan. Jadi, untuk membangun rumah, mau tidak mau kita harus menebang pohon. Dan kalau sudah menebang pohon, maka kita sudah mengurangi satu pohon yang ada di hutan. Nah, contoh lain misalnya, kita ingin berkendara agar lebih cepat, sehingga ditemukanlah sepeda motor, ditemukanlah mobil, ya. Maka dari penggunaan sepeda motor dan penggunaan mobil itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia butuh bahan bakar. Manusia butuh bahan bakar. Dari mana bahan bakar itu didapat? Dari alam, ya. Manusia akhirnya melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini, dan kemudian minyaknya diambil dan dijadikanlah bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Ketika sudah dinyalakan sepeda motor dan mobil itu, maka yang keluar adalah asap, ya, asap kendaraan bermotor, dan itu kemudian akan bercampur dengan udara bebas yang kita hirup sehari-hari. Nah, dari dua kasus itu, sebetulnya dua contoh itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebetulnya dalam hidup ini manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mau tidak mau dia harus memanfaatkan alam. Mau tidak mau juga manusia harus merusak alam. Ya, salah satu konsekuensi dari pemanfaatan alam adalah melakukan kerusakan terhadap alam. Nah, tetapi kerusakan alam atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam mata kuliah ini, dalam terminologi hukum ini, adalah kerusakan lingkungan berupa perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, sifat kimia dan atau hayati
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi dengan kita membangun rumah, kita menebang pohon, ya, berarti ada perubahan yang bisa kita lihat dari sifat fisik pohon itu. Yang tadinya pohon itu ada, kemudian kita tebang menjadi tidak ada. Atau hutan yang tadinya banyak pohon, kemudian kita tebang pohonnya untuk membangun rumah, sehingga hutan itu menjadi berkurang jumlah pohonnya. Ada perubahan fisik. Tetapi itu diperbolehkan selama tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi kalau sudah melewati batas-batas tertentu, baru kita bisa sebut itu sebagai kerusakan lingkungan hidup dalam perspektif terminologi hukum. Yang selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup ini perlu kita bedakan dengan perusakan lingkungan hidup. Ya, kalau perusakan tadi kita membuat adanya perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, kalau pencemaran itu kita definisikan atau kita maknai sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Contoh pencemaran lingkungan hidup misalnya ketika ada industri membuang limbahnya ke sungai. Artinya dia sudah memasukkan zat tertentu, yaitu dalam hal ini adalah limbah, ke dalam lingkungan hidup, dalam hal ini adalah sungai, yang itu merupakan aktivitas manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pada akhirnya limbah itu memang harus dibuang, tetapi persoalannya limbah yang dibuang itu melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan atau tidak. Kalau itu sudah melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, maka pembuangan limbah ke sungai itu bisa kita maknai sebagai pencemaran lingkungan hidup. Tapi memang pada dasarnya mau tidak mau limbah itu harus dibuang. Tetapi dalam kadar yang seberapa besar sehingga limbah yang dibuang itu tidak melampaui baku mutu lingkungan hidup, itulah yang menjadi persoalan. Keragaman hayati dan keberadaan sumber daya alam seringkali dirusak demi kepentingan manusia, ya, demi kepentingan pertumbuhan ekonomi, demi kepentingan pembangunan, ya, termasuk juga untuk pemukiman baru. Contoh misalnya kita mau mendirikan rumah, maka kita harus membuka lahan itu, kita harus menyediakan lahan. Nah, kalau kemudian lahan di situ ada banyak pohon, maka mau tidak mau harus kita tebang. Nah, kalau itu dalam konteks yang skala besar, maka dikhawatirkan ya, itu juga bisa kalau tidak terkontrol maka itu bisa mengganggu keragaman hayati maupun keberadaan sumber daya alam tertentu. Misalnya daerah yang seharusnya menjadi daerah resapan air, tetapi demi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, daerah resapan air itu diubah, dialihfungsikan sebagai bisa industri atau perumahan, ya, sehingga dikhawatirkan itu bisa kalau tidak terkendali bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang sistemik. Sumber daya alam dan lingkungan hidup diolah dan direkayasa dalam pola pembangunan yang terlepas dari keterkaitannya dengan ekosistem. Seringkali memang yang terjadi ketika kita ingin melakukan pembangunan, ketika kita ingin mengejar pertumbuhan ekonomi, kita seringkali tidak memasukkan pertimbangan keberlanjutan ekosistem. Nah, inilah kemudian mengapa kita perlu untuk belajar tentang hukum lingkungan. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di lingkungan kita, di hadapan kita saat ini, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh paradigma antroposentris, ya. Bahwa menurut pandangan antroposentris ini, bahwa sumber daya alam hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi alam itu adalah sarana saja
untuk memuaskan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran agar manusia mendapatkan kepuasan yang lebih besar pula. Segala isi alam semesta dipandang hanya untuk kepentingan umat manusia. Ada pandangan dari Otto Sumarwoto bahwa antroposentris ini ialah pandangan manusia terhadap lingkungan hidup yang menempatkan kepentingan manusia di pusatnya. Kepentingan manusia lah yang paling penting. Sehingga semua yang ada di sekitar manusia itu harus mengabdikan dirinya pada manusia. Dalam artian alam juga harus mengabdikan dirinya pada manusia. Alam harus dieksplorasi demi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalau menurut Delte Snoward, bahwa pandangan antroposentris ini menolak keberadaan nilai-nilai intrinsik alam. Inilah salah satu paradigma yang membuat atau yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di sekitar kita. Antroposentris juga ada yang mengatakan sebagai cara pandang yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dengan segala isinya, yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Jadi alam dianggap sesuatu yang tidak punya nilai sehingga bisa dimanfaatkan sepuas-puasnya oleh manusia. Manusia mengeksplorasi alam secara semena-mena tanpa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi dari situ semua kita dapat mengambil kesimpulan bahwa karena ulah manusia alam menjadi rusak seperti sekarang ini.